Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Meski saat ini kita masih menghadapi ujian dan tantangan di mana pandemi masih melanda di negeri ini. Belum beres-beres padahal udah 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun mungkin ini. Tapi harapan saya teman-teman masih semangat, masih optimis, tidak kalah dengan keadaan, tidak kalah dengan situasi kondisi, tapi bisa bertahan. Dan bahkan dengan keadaan seperti ini harapannya adalah teman-teman bisa menciptakan peluang-peluang baru ya, bisa berkarya lebih kreatif lagi gitu kan. Ya, ada banyak hikmah ketika kita menghadapi pandemi. Kalau kita selalu berpikir positif, kita tidak akan kalah dengan keadaan, tapi justru kita bisa menciptakan situasi kondisi sendiri, gitu ya teman-teman. Baik, kesempatan ini saya mau sharing tentang pengalaman saya sendiri dalam mengatur finansial mungkin ya, dalam mengatur keuangan. Jadi kita siap di saat menghadapi masa-masa sulit. Di masa-masa krisis kita tidak goyang ya, karena kita sudah mengatur keuangan sedemikian rupa agar jika terjadi sesuatu yang tidak kita prediksi, yang tidak bisa kita prediksi ya, seperti halnya dengan pandemi seperti ini, kita tetap tenang, kita tetap bisa berpikir baik, bisa tetap fokus pada ide-ide baru. Tetapi ketika seseorang ini tidak mengatur keuangannya atau cash flow-nya tidak teratur, biasanya nih ketika menghadapi kondisi seperti ini kelabakan gitu ya, jangankan berpikir ide atau harus berkreasi dengan ide-ide baru, otaknya itu habis untuk berpikir tentang keuangan yang saat ini nggak sehat. Maka ini penting sekali ketika kita mau bertahan atau mau tetap berkarya, tetap survive dengan baik dan tenang di saat masa-masa sulit adalah kita mengatur keuangan. Saya mau sharing tentang apa yang saya lakukan, dan ini sederhana, insya Allah bisa dilakukan siapapun, sederhana, tidak terlalu muluk-muluk teorinya, tetapi ini efektif, terbukti. Ketika saat ini mengalami pandemi, saya tetap tenang, saya tetap bisa berkarya, saya tetap fokus pada ide, tetap fokus pada peluang-peluang baru, jadi tidak terlalu terbebani dengan yang namanya kesulitan keuangan atau kalau bisa dibilang cash flow yang berantakan gitu, karena kita sudah atur dulu. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan tips-tipsnya untuk teman-teman yang baru bertemu dengan channel sederhana ini atau menemukan channel sederhana ini, bisa subscribe dan bisa nanti tinggalkan komen jika ada pertanyaan yang mungkin suatu saat juga bisa saya bahas, saya sharing. Saya bukan orang yang ahli, tetapi insya Allah saya punya sedikit cerita yang sudah saya alami, yang mungkin bisa saya sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, begitu teman-teman. Baik, saya akan memulai tips-tips bagaimana sih kita mengatur keuangan agar kita dalam menghadapi pandemi tidak panik gitu ya. Yang pertama, kalau saya sejak dulu saya selalu mengatur finansial saya agar saya punya backup atau dana backup, atau sebutannya apa sih ya, bukan dana backup sih, dana cadangan lah ya. Itu untuk hidup 3 bulan minimal ya, minimal untuk hidup 3 bulan. Itu yang pertama, tipsnya adalah usahakan kita punya dana cadangan yang bisa untuk hidup 3 bulan. Itu nggak boleh diutak-atik, nggak boleh dipakai, jadi harus tersimpan ya, yaitu 3 bulan ya, paling tidak kita bisa bertahan hidup 3 bulan dengan dana itu. Jadi kalau kita punya dana cadangan 3 bulan yang bisa untuk hidup, misalkan nih kita ketemu kondisi seperti ini, kondisi pandemi atau kondisi yang kita nggak bisa prediksi, misalkan tiba-tiba usaha kita harus berhenti ya, seperti sekarang pandemi kan banyak banget teman-teman yang mengalami usahanya berhenti, dan saya juga demikian. Saya juga punya usaha yang harus berhenti ya di saat pandemi. Ada beberapa usaha seperti kuliner, kemudian usaha-usaha outlet yang lain itu harus berhenti. Tapi tenang gitu ya. Kebetulan saja alhamdulillah, karena saya juga punya usaha yang lain yang justru di saat pandemi malah omsetnya naik 2 kali lipat gitu ya, ada ya. Tetapi seandainya saya tidak punya usaha yang omsetnya naik pun, saya tetap bisa tenang ya insya Allah, karena saya punya dana backup yang bisa dipakai untuk hidup 3 bulan. Jadi kalau kita bisa hidup dengan dana itu 3 bulan, artinya 3 bulan kan kita nggak mikir uang nih, nggak mikir tentang kebutuhan. Jadi
kita bisa fokus untuk mikir peluang-peluang baru, kita bisa fokus untuk mikir ide-ide baru gitu loh. Nah, jadi itu tadi yang pertama. Usahakan teman-teman mulai sekarang nih selalu siapkan ada dana cadangan yang bisa dipakai untuk hidup ya. Minimal 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Kalau 3 bulan kita sudah di backup, 3 bulan kita sudah nggak bingung untuk hidup ya, untuk keperluan dapur dan kebutuhan hidup. Maka otak kita nggak usah mikir ini. Otak kita lebih banyak fokus untuk peluang-peluang baru. Jadi kita mikirnya lebih enak. Tetapi saya yakin teman-teman di sini mungkin mengalami ketika sekarang mau mikir peluang itu sulit karena teman-teman juga harus bertahan hidup nih. Sementara tidak punya dana cadangan, itu sulitnya untuk menemukan peluang dan ide baru. Sebenarnya peluang dan ide itu banyak banget ya ada di sekitar kita. Tetapi karena terkadang kita terlalu banyak berpikir untuk masalah uangnya, jadi kita nggak nemu peluangnya gitu ya. Jadi yang pertama usahakan nih mulai sekarang bisa dipraktekkan teman-teman, siapkan dana cadangan minimal 3 bulan. Ini nggak boleh diutak-utik. Kecuali kalau nanti dalam kondisi yang darurat yang teman-teman harus membutuhkan pikiran yang jernih dan waktu untuk berpikir konsep atau peluang baru. 3 bulan saya yakin cukup ya. Kenapa kalau minimal 3 bulan? Supaya ini cukup waktu untuk kita menemukan ide. Kan nggak lama lah, 1 bulan menemukan ide, bulan kedua sudah mulai bisa dijalankan dan sudah bisa dapat penghasilan. Begitu teman-teman. Yang kedua, saya dalam menyisihkan uang ya, supaya kita punya dana cadangan. Ini hubungannya dengan poin yang pertama tadi. Poin yang kedua adalah saya selalu berusaha menyisihkan dulu sebelum saya gunakan. Jadi gini, poin yang kedua, sisihkan baru gunakan ya. Kalau teman-teman punya income, punya penghasilan, usahakan sudah disisihkan sebelum dipakai. Ya terserah mau disisihkan berapa, baru gunakan untuk keperluan. Jadi nanti penggunaannya setelah disisihkan. Jadi teman-teman menyesuaikan. Biasanya nih kalau disisihkannya belakangan, yang terjadi, dan itu termasuk diri saya dulu ya, ketika saya belum mengatur keuangan, kalau saya menyisihkannya di belakangan, itu susah menyisihkan. Kenapa? Karena ketika kita, ya namanya uang itu kan menggoda ya. Ketika kita punya uang, kita gunakan, lama-lama habis nggak ada yang disisihkan. Jadi saran saya, sisihkan dulu nih baru digunakan. Entah berapa sisihkan dulu, baru digunakan. Nanti kalau digunakan masih ada lebihnya, berarti disisihkan lagi, begitu ya. Jadi poin yang kedua, sisihkan baru gunakan. Oke, itu tipsnya. Jadi sisihkan dulu, baru digunakan. Jangan gunakan baru sisihkan, nanti nggak bisa disisihkan. Ya, itu nanti salah satunya disisihkan untuk punya kas seperti poin pertama tadi ya. Oke, poin yang ketiga. Ini kalau di masa pandemi seperti ini kita harus ketat banget dalam mengatur keuangan. Ya, salah satunya adalah jangan belanja yang tidak perlu. Jangan beli-beli barang yang tidak perlu. Jangan mengutamakan keinginan, tapi utamakan adalah keperluan dan pilah-pilah, diprioritaskan mana keperluan yang betul-betul memang itu masuk skala prioritas yang utama atau primer ya. Jadi hindari atau prihatin dulu, jangan terlalu banyak keinginan ya. Jadi keuangan kita tetap sehat apalagi di masa seperti ini. Nah biasanya nih kita ketika punya tabungan tadi ya, dana backup, itu digoda ya, kita digoda sama duit kita untuk beli punya keinginan. Maka rem dulu keinginan ya. Salah satu tipsnya jangan banyak-banyak buka marketplace lah ya, online shop. Biasanya kita tergoda untuk itu, dan jangan main-main ke mall supaya kita nggak tergoda beli ini beli itu gitu ya. Tips yang keempat adalah lunasi hutang konsumtif. Nah ini terutama yang berbunga ya. Kalau teman-teman punya hutang yang konsumtif, apalagi itu berbunga, lunasi saja ya, lunasi sebisa mungkin. Nanti punya penghasilan sisihkan untuk melunasi hutang konsumtif itu, dan komitmen sama diri kita jangan nambah hutang lagi, hutang konsumtif jangan nambah lagi ya, karena itu nanti jadi beban ya, kurangi ya. Kalau saya punya pedoman, punya prinsip begini. Orang akan selalu bisa berpikir baik manakala dia tidak punya angsuran. Orang selalu akan bisa berpikir positif, orang akan selalu bisa survive, orang selalu bisa banyak menemukan ide manakala dia tidak mikir angsuran, maksud saya tidak mikir angsuran. Dan cara terbaik untuk tidak mikir angsuran adalah tidak punya angsuran gitu. Jadi coba kita komitmen untuk tidak nambah hutang lagi, terutama hutang konsumtif ya. Jika masih punya segera dilunasi dulu, terutama yang berbunga, supaya kita bisa tidak terbebani dengan angsuran, tidak mikir angsuran, dan justru kita lebih banyak pikir ide dan peluang. Yang kelima, berinvestasilah. Jadi kalau teman-teman sudah menyisihkan nih, minimal tadi ya 3 bulan untuk hidup, 3 bulan itu jangan utak-utik, itu backup. Kemudian nanti bisa sisihkan lagi. Ya asal poin 2-nya dijalankan yang tadi ya, sisihkan baru gunakan. Teman-teman akan bisa menyisihkan penghasilannya, sehingga teman-teman punya dana tabungan
Dan usahakan dana tabungan ini jangan cuma ngendap di rekening. Ya, saya berusaha selalu menghabiskan dana tabungan dengan cara apa? Diinvestasikan. Ya kan masih tetap berupa tabungan sebenarnya, tapi itu menjadi tabungan yang produktif, bukan hanya disimpan di rekening yang nantinya cuma tergerus dengan biaya admin bla bla bla, tapi lebih baik diinvestasikan supaya ini bisa menjadi nambah, bisa justru berkembang duit kita ya. Investasi yang saya lakukan adalah saya ada di surat berharga seperti sukuk ya, investasi syariah yang saya pilih itu antara lain sukuk, surat berharga itu yang itu dijamin pemerintah, jadi aman ya, safety. Walaupun profitnya memang nggak besar-besar banget ya, antara 5-6% per tahun, tetapi itu dana kita aman karena kita dijamin pemerintah ya, lumayan tiap bulan kita dapat return ya, dapat ROI ya. Kalau 1M itu sekitar yang saya dapatkan 3-4 juta lah, lebih sih. Kalau itu bisa 5-6 juta bahkan ya, 5-6 juta kalau dana 1M. Jadi lumayan itu tiap bulan yang kita dapatkan ya, tiap bulan saya bisa dapat 5 jutaan itu dari situ. Nah, itu kalau teman-teman punya itu sisihkan. Kalau misalnya dunia belum gede, apakah investasi harus menunggu dana gede? Enggak, banyak kok investasi yang kecil-kecil. Contoh di reksadana ya, reksadana syariah itu banyak banget yang kita bisa investasi dengan nominal kecil, 100.000, 200.000. Yang penting sisihkan. Yang penting itu akan memotivasi kita, membuat kita disiplin untuk mau mensisihkan tiap bulan penghasilan kita, kemudian alihkan ke reksadana syariah ya. Dan ada banyak pilihan, 100.000, 200.000. Tujuannya bukan untuk mencari profit di situ, tetapi biar kita disiplin untuk mengatur keuangan dan kita nantinya punya goal finansial atau punya tujuan keuangan yang baik gitu ya, supaya kita disiplin untuk menyisihkan. Kemudian yang keenam adalah batasi keinginan kita dengan cara begini, menyisihkan 10% untuk keinginan, 10% dari penghasilan kita. Ya, kalimat sederhananya bagaimana ya? Buat budget keinginan untuk keinginan ya, untuk senang-senang keinginan itu hanya maksimal 10% dari penghasilan kita. Jadi jangan lebih dari itu supaya keuangan kita sehat. Jadi kalau teman-teman punya keinginan, ingin beli ini beli itu, ingin main, ingin foya-foya dikit lah, itu batasannya 10% dari finansial. Kalau 10% itu terlalu dikit ya, maka supaya perbesar penghasilannya dong ya. Banyak ide lagi, keluarkan kreativitas teman-teman, cari peluang lagi supaya finansialnya atau income-nya lebih besar, sehingga 10%-nya juga gede, bisa untuk senang-senang. Itu yang saya lakukan. Jadi saya hanya menyisihkan 10% dari total penghasilan yang saya dapatkan tiap bulan untuk senang-senang, untuk memuaskan keinginan saya. Jadi itu cara mendisiplinkannya. Jadi tidak over budget dan kita masih bisa menyisihkan. Yang penting itu, dan disisihkan, investasikan ya. Menyisihkan yang pertama sekali lagi tadi adalah untuk poin yang pertama ya, untuk 3 bulan hidup, kemudian nanti sisihkan lagi untuk investasi. Nah, dan tidak kalah pentingnya adalah rajinlah bersedekah supaya apa? Uang kita makin berlipat, harta kita makin berlipat dan berkah tentunya ya. Dan insya Allah kalau kita banyak sedekah, banyak mengeluarkan harta kita di jalan Allah, insya Allah harta kita bisa terbawa sampai kita mati, tidak hanya tertinggal di dunia. Begitu teman-teman tips dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat. Pandemi pasti ada akhirnya. Badai pasti pepatahnya, badai pasti berlalu ya. Kalau tidak berlalu, bermain-mainlah dengan badai. Gitu aja teman-teman. Oke, semangat dan ciptakan peluang-peluang baru. Ada banyak peluang-peluang baru yang teman-teman bisa temukan untuk situasi pandemi seperti ini. Dan insya Allah setelah video ini nanti beberapa hari ya, insya Allah ke depan setelah video ini lanjutannya adalah saya ingin coba sharing tentang bagaimana menemukan bisnis-bisnis yang pas di era pandemi tanpa modal tentunya ya. Karena kalau di era pandemi itu jangan memaksakan bisnis dengan modal besar ya. Saran saya jangan memaksakan bisnis dengan modal besar. Kalau bisa dengan modal, tanpa modal ya, modal kecil atau bahkan tanpa modal, lakukan yang itu aja. Pilihannya adalah dengan modal sekecil-kecilnya atau bahkan sampai tanpa modal. Yang penting kita bisa hidup di pandemi. Karena kalau kita punya usaha dibangun dengan modal besar, nanti repot ya kondisi seperti ini. Ya oke. Nanti next video akan saya sharing bagaimana kita bisa memulai usaha-usaha tanpa modal, bisnis apa sih ya. Nanti ikuti aja. Jangan sampai ketinggalan. Anda bisa subscribe dulu dan boleh aktifkan notifnya biar kita bisa lanjut sharing-sharing ya. Insya Allah begitu teman-teman. Terima kasih yang sudah mau nyimak. Mudah-mudahan manfaat dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan.
Jangan sampai sakit dan tetap semangat. Saya yakin teman-teman semua yang sekarang menyaksikan video sederhana ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa bertahan di kondisi apapun. Dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan semua dimudahkan urusannya dan di lapangan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.